Pada bulan suci Quran turun. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ram yang berbahagia, alhamdulillah kita adalah orang yang banyak diberi karunia oleh Allah berupa masih hadirnya diri kita pada Syahrul Ramadan ini, di mana pada Ramadan ini kita tidak lewatkan untuk saum yang dijaga adab-adabnya oleh kita, supaya saum kita ini memiliki potensi untuk membelenggu setan. Juga malamnya kita persembahkan diri kita kepada Allah dalam qiyam Ramadan, dalam sholat 11 rakaat yang nan indah insya Allah. Dan tak lupa pula kita makin menggiatkan waktu-waktu kita berdekatan dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar menyapa, tapi kita menggamit, memeluk, bahkan bertangisan dengan adanya lantunan Al-Quran yang memaksa air mata kita bercucuran. Ikhwati iman sahabat Ram yang berbahagia, ada sebuah kisah yang disampaikan Ibnu Abbas, bahwa beliau Ibnu Abbas ditanya oleh Atiyah Ibnu Al-Aswad yang mengatakan, hatiku ragu mengenai firman Allah Ta'ala, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di surat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberikan peringatan. Surat 44 ayat ketiga. Dan juga surat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Wa qad unzila fi syawali wa fi dzil qa'dati wa fi dzul hijjati wa fil muharrami wa safara. Padahal sungguh Allah menurunkan Al-Quran juga di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar, dan bulan-bulan lain. Maka Ibnu Abbas menjawab, innahu unzila fi Ramadan. Sesungguhnya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Fi lailatul qadri wa fi lailatin mubarakatin jumlatan wahidatan. Di malam Qadar, di malam yang berkah secara jumlatan wahidatan, secara sekaligus. Thumma unzila ala mawaqi'i nujumi tartila bisyuhuri wal ayyam. Kemudian diturunkan setelah itu dalam beberapa masa secara berangsur-angsur, secara bertahap, di beberapa bulan dan hari. Demikian perbincangan antara Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Atiyah Ibnu Al-Aswad. Maka dari dialog ini kita bisa mengambil konklusi bahwa nuzul Al-Quran itu, atau turunnya Al-Quran itu, yang dimaksud pada Al-Baqarah 185, kemudian juga surat 44 ayat 1 sampai 5, kemudian juga pada surat 97 ayat 1 sampai 5, adalah turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahap pertama, sekaligus banyak 30 juz ke langit dunia. Nah, tentu ini akan berbeda jauh dengan pemahaman nuzul Quran yang seringkali diperingati pada setiap tanggal 17 Ramadan, yang itu katanya berkaitan dengan turunnya wahyu pertama di Gua Hiro. Padahal turunnya wahyu di Gua Hiro itu adalah nuzul awalil Quran dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, bukan nuzulul Quran atau nuzul Quran yang dinyatakan dalam 3 surat tadi, Al-Baqarah, Ad-Dukhan, dan Al-Qadr. Konfirmasinya bahwa Lailatul Qadar itu tidak terkait dengan turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW. Karena yang dimaksud Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran dari Allah secara langsung 30 juz dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Inilah supaya kita tidak terjadi kerancuan dalam
memahami perkataan Lailatul Qadar itu. Sebegitu pentingkah kita menelisik dan mengupas tentang hal ini? Tentu kita sangat berkepentingan mengetahuinya, karena di situ kita sedang berbicara tentang sebuah kemuliaan. Siapapun menginginkan situasi yang mulia, baik tentang dirinya ataupun tentang apapun yang dia inginkan dalam kehidupan ini, di dunia maupun di akhirat, ingin kemuliaan. Berbicara Lailatul Qadar itu berbicara tentang kemuliaan. Penjelasan tentang kemuliaan itu Allah tegaskan dalam ayat yang tadi sudah disebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Di situ lebih lanjut dikatakan pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan, min kulli amr. Demikian juga ketika Allah menjelaskan tentang kedudukan malam Lailatul Qadar ini dalam surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 5. Di situ Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Fi lailatin mubarakatin. Gimana tidak disebut sebagai suatu malam yang penuh barokah? Karena Allah katakan di sini, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Malam yang penuh dengan mutiara-mutiara keindahan untuk mengatur tentang kehidupan kita. Itu sebuah persoalan besar. Makanya Allah katakan amram min indina inna kunna mursalin, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Ini bukan perkara yang sederhana, yang mengungkap dan menguak tentang keistimewaan Lailatul Qadar itu. Jadi kita bisa ambil intisari dari beberapa keterangan ini, bahwa pada malam Lailatul Qadar itu sungguh teristimewa karena para malaikat dan juga malaikat Jibril menetapkan urusan-urusan kita. Ditegaskan di situ juga bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang makna 1000 bulan itu tadi adalah kekekalan, kebaikan yang kekal kita, sampai kita nanti petik buahnya di akhirat. Dan juga dijelaskan di sini teristimewanya dari Lailatul Qadar itu karena diturunkannya Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang istimewa, Al-Quran yang memberikan ajaran-ajaran tentang keberkahan hidup. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Inilah malam 1000 bulan ketika cahaya surga menerang.